Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam parents, ketemu lagi dengan Dina di ruang cerita Dina. Malam hari ini tentunya parents dengan keadaan yang sehat-sehat saja dan dengan pikiran yang positif selalu, sehingga apa saja materi atau informasi yang Dina sampaikan bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua. Selama ini mungkin Dina membahas selalu tentang yang namanya depresi, tapi kali ini toksik yang menyebabkan depresi tersebut. Toksik dalam lingkungan rumah atau dalam lingkungan rumah tangga memiliki dampak terhadap anak atau kesehatan anak yang sangat signifikan. Ketika anak terus-menerus terpapar konflik orang tua, hal ini dapat menyebabkan berbagai macam masalah emosional dan perilaku. Berikut adalah beberapa cara bagaimana toksik dalam hubungan rumah tangga atau ibu dan ayah mempengaruhi mental si anak. Pertama, masalah kesehatan mental dan emosional. Si anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang penuh dengan toksik yang tinggi atau konflik yang tinggi beresiko lebih tinggi mengalami anxiety, di mana si anak merasa khawatir terus-menerus terkait keamanan rumah dan masa depan hubungan orang tuanya. Selanjutnya si anak merasa sering sedih, sering putus asa dan kehilangan minat terhadap hobi mereka atau lebih sering disebut depresi. Selanjutnya ada anak mungkin merasa bahwa konflik tersebut adalah kesalahan mereka sehingga merusak harga diri si anak. Jadi Bunda, apabila hal ini terjadi dalam rumah tangga kita, segera koreksi dan kesampingkan ego agar apa yang menjadi pengaruh dari hal tersebut tidak terdampak terhadap si buah hati. Selanjutnya ada masalah perilaku dan sosial. Dampak negatif yang sering terlihat dalam interaksi anak yang terpapar atau terkena konflik toksik dalam rumah tangga selalu memiliki gaya yang negatif di luar atau memiliki perilaku yang negatif di luar saat berinteraksi dengan dunia luar, di mana memiliki perilaku menentang atau sulit dalam akademisi atau malah menarik diri dari lingkungan. Ini menjadi hal atau poin-poin yang pasti terjadi apabila anak kita menjadi dampak dari konflik toksik yang ada di dalam rumah tangga kita. Selanjutnya ada hubungan masa depan. Di sini masalah dalam hubungan masa depan, si anak mengaplikasikan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar dari orang tuanya yang sedang ribut, yang sedang bertengkar atau berargumen, mungkin bahkan saling merendahkan, sehingga si anak yang tadinya berpikiran positif menjadi kacau pikirannya, tidak tersalurkan secara emosi, akhirnya terekam dan diaplikasikan pada masa depannya atau pada saat mereka berhubungan rumah tangga, memiliki rumah tangga, mereka mengaplikasikan hal tersebut di dalam rumah tangganya. Maka seperti hal yang diturunkan atau yang diwariskan, tapi ini menjadi hal yang amat sangat tidak diinginkan atau buruk sekali dampaknya terhadap line dari keturunan kita. Selanjutnya ada apa sih yang harus dilakukan apabila hal itu terjadi? Sering atau sangat penting bagi orang tua untuk memprioritaskan menyelesaikan konflik mereka dengan cara yang sehat. Idealnya jauh dari jangkauan anak, berbicara dengan baik, lembut, selesaikan masalahnya. Apa yang menjadi pusat perdebatannya itu yang dicari. Jika situasi mulai parah, carilah bantuan profesional. Itu sangat dianjurkan. Sehingga apa-apa yang kita khawatirkan dari pertengkaran tadi tidak terdampak terhadap anak atau buah hati kita. Konseling pasangan contohnya. Seorang terapis akan membantu pasangan suami istri yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya bisa berkomunikasi secara efektif untuk menyelesaikan masalah mereka. Atau selanjutnya terapi individual.
Orang tua dapat belajar mekanisme coping yang sehat untuk mengelola stres mereka sendiri. Atau terapi anak. Anak yang sudah mendapatkan tekanan atau sudah terdampak dari hal toksik tadi, bisa kita terapi atau kita beri ruang sehingga si anak ini bisa memproses perasaannya dan belajar mengatasi stres yang ada di lingkungan rumah. Si anak jadi mau mengutarakan pendapat atau mendengar atau tidak berpikir aneh-aneh terhadap perdebatan tadi. Karena kita buka ruang untuk si anak ini berdiskusi dengan kita. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Tidak selalu menganggap kamu itu anak-anak ya, tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti urusan orang tua. Oh tidak. Jadi komunikasi yang baik antara ibu, ayah, dan anak untuk menghindari toksik tadi eh, adalah salah satu cara yang baik untuk mengatasi hal toksik atau tidak supaya toksik ini tidak terjadi dalam rumah. Lingkungan rumah yang aman, penuh kasih sayang adalah fondasi penting bagi perkembangan mental anak yang sehat. Terkait tentang hubungan yang toksik dan pengaruhnya kepada kesehatan mental anak-anak remaja juga amat sangat berpengaruh. Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa berbagai bentuk toksik dari relationship yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan komunikasi interpersonal remaja. Definisi relationship toxic adalah interaksi yang tidak sehat yang dapat menyebabkan konflik internal dan mengganggu mental. Hubungan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti dengan orang tua, dengan pasangan, dengan teman sebaya, dengan kakak beradik, atau definisi yang lain. Dari kasus nyata, salah satu contoh yang disajikan adalah kasus seorang remaja perempuan yang mengalami pengabaian dari ibunya. Ketika ibunya lebih memperhatikan anak teman-temannya, remaja tersebut merasa cemburu atau tidak berkecukupan secara validasi atau secara kasih sayang atau secara sudut pandang. Kasus ini menunjukkan dampak emosional dari toxic relationship dalam lingkungan keluarga. Ini dalam bahasa kurungnya atau di dalam kurung bisa jadi orang tua yang akhirnya membuli si anak terhadap hal-hal yang mungkin dianggap orang tua itu negatif. Jadi pentingnya berkomunikasi dengan anak, buka ruang agar anak bisa bercerita dengan kita. Selanjutnya, dampak kesehatan mental. Toxic relationship dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti depresi, terutama di kalangan remaja. Komunikasi yang tidak sehat seperti kritik berlebih, penghinaan dapat merusak kualitas hubungan dan menurunnya kepercayaan dari diri remaja. Selanjutnya ada rekomendasi. Penting bagi masyarakat untuk menyadari perilaku toksik dan memberikan dukungan kepada korban agar korban tidak mengalami trauma. Penekanan pada rasa cinta atau self-love juga dianggap penting untuk menjaga kesehatan mental remaja. Kesimpulannya adalah memberikan wawasan berharga tentang bagaimana toxic relationship mempengaruhi remaja, baik secara emosional maupun secara mental. Kita perlu lebih peka terhadap tanda-tanda toxic relationship dan penting membangun pola komunikasi yang positif. Ini sangat relevan bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat umum dalam memahami dan menangani isu toxic relationship di kalangan remaja. Parents, semoga apa saja yang Dina sampaikan malam hari ini bisa dengan mudah dimengerti dan mungkin menjadi dasar koreksi apakah apa yang kita lakukan sudah benar atau mungkin ada yang sedikit meleset sehingga bisa cepat-cepat
kita ambil jalan atau kita ambil positioning sehingga anak kita terselamatkan. Parents menjadi komunikasi atau ibu yang baik dalam cara berkomunikasi adalah satu kunci keberhasilan dari kesuksesan si anak. Semoga bermanfaat, parents. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe untuk setiap video-video atau video-video yang Dina buat atau Dina sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.